Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membuat bolen pisang coklat keju yang renyah, yummy, dan enak, serta dalamnya itu berlapis-lapis. Buat kalian yang pecinta bolen, pasti kalian tahu harga bolen itu lumayan mihil ya kalau dijual di toko-toko oleh-oleh gitu. Padahal isinya ya kayak roti pisang coklat keju gitu. Pisang, meses, keju, udah gitu aja. Tapi yang membedakan di sini adalah kulitnya. Bolen itu kan kulitnya pakai pastry ya. Jadi pengerjaannya sedikit butuh waktu dan kesabaran yang lebih banyak. So, kalau kita bisa bikin sendiri, tentunya akan lebih aman di perut, di kantong, dan lebih puas juga makannya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip dan jangan lupa recook. Bahan utamanya yaitu pisang. Bahan ini sekaligus isiannya ya. Kalian bisa pakai pisang apa aja, kalau aku pakai pisang baranang. Tepung terigu, aku pakai cakra kembar ya. Kemudian ada margarin. Nah, kedua bahan ini yaitu untuk bahan A. Untuk bahan B, siapkan tepung terigu, masih sama ya, cakra kembar juga. Kemudian ada margarin, gula pasir atau gula halus juga nggak apa-apa, sejumput garam, dan air. Untuk tambahan isian dan topping, ini aku pakai meses dan keju cheddar. Jadi keju cheddarnya ada yang dipotong memanjang, sama ada yang diparut. Kalau kalian suka yang lumer-lumer, kalian bisa ganti keju cheddarnya dengan keju mozzarella ya. Oke, sekarang kita mau bikin bahan A-nya ya. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian tambahkan margarin, dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini dia hasilnya. Akhirnya aku pakai tangan ya guys, karena kelamaan kalau pakai sendok, tapi tenang aja, udah pasti tangan aku bersih. Selanjutnya, kita bungkus adonannya dengan menggunakan plastik. Kalian bisa pakai plastik wrap, kalau aku pakai plastik biasa aja. Kemudian kita istirahatkan adonannya dalam chiller. Sambil menunggu adonan A, kita bikin adonan B-nya ya. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian masukkan margarin, sejumput garam, gula pasir, aduk-aduk hingga adonan rata dan sedikit bergerindil. Nah, kalau udah sedikit bergerindil seperti ini, sekarang kita masukkan air dulu ya, tapi sedikit demi sedikit sampai dia kalis. Ini udah kalis, tandanya tidak ada lagi adonan yang menempel pada wadah. Selanjutnya kita mau bungkus ke dalam plastik sama seperti adonan A yang tadi kita masukin ke kulkas. Lakukan hal yang sama, kita simpan ke dalam kulkas atau chiller. Ini adalah bahan A yang sudah kita istirahatkan tadi. Sekarang kita mau potong-potong menjadi 10 bagian. Kalau kalian ragu, kalian bisa pakai timbangan ya. Tapi kalau aku, karena anaknya males yang ribet-ribet, jadi aku pakai feeling aja. Selanjutnya kita bulat-bulatkan dan kita masukkan ke wadah, lalu kita tutup dengan plastik biar adonannya tetap lembab. Lakukan hal yang sama dengan adonan B ya teman-teman. Ini dia adonan A dan adonan B yang sudah siap untuk digunakan. Pertama, ambil adonan B lalu pipihkan. Di sini aku pakai gelas. Kalau kalian punya rolling pin silakan dipakai. Kalau nggak ada, pakai apa aja yang bisa digunakan untuk memipihkan adonan, oke? Lalu tempatkan adonan A di tengah, lalu dilipat seperti melipat amplop, gitu ya. Kemudian dipipihkan lagi, lalu dilipat lagi seperti melipat amplop
kayak yang tadi, kemudian sisihkan. Lakukan seterusnya hingga adonan habis. Ini adonan yang sudah siap diisi ya. Dan saatnya memberi isian. Sebelumnya pisangnya akan aku panggang dengan sedikit margarin biar lebih gurih. Tapi kalau kalian gak pengen yang ribet-ribet, gak usah dipanggang juga gak apa-apa. Ambil adonan, lalu pipihkan. Kemudian kita taruh isian di tengahnya berupa pisang yang sudah kita panggang tadi, kemudian keju, lalu meses. Kemudian kita lipat seperti lipatan amplop yang tadi itu. Jangan lupa bagian yang ujung-ujungnya itu kita perlebar dulu agar lipatannya itu lebih rapi. Lakukan seterusnya, lalu sisihkan. Kalau udah semuanya, langsung aja ditata di atas loyang yang sebelumnya dilumurin sedikit margarin ya, biar tidak lengket. Jangan lupa olesi dengan kuning telur di atasnya, biar hasilnya itu lebih mengkilat, jadi lebih cantik gitu. Lalu beri topping di atasnya. Aku pakai topping keju sama meses. Kalau untuk topping terserah kalian ya. Selanjutnya masukkan ke dalam oven tangkring. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini aku pakai api kecil aja ya. Selama sekitar 25 menit. Kemudian 5 menit setelahnya ditaruh di bagian atas, di rak atas. Jangan lupa untuk sering dicek agar tidak gosong. Dan ini dia hasilnya, bolen pisang oven tangkring yang sederhana, walaupun gak sederhana banget ya, karena pembuatannya memang agak ribet. Jadi wajar kalau kita beli di luaran sana harganya sangat-sangat lumayan mahal gitu ya, tapi worth it untuk dicoba. Dan saatnya nyobain. Jadi rasanya itu enak, manisnya pas, dan saat digigit itu dia berlapis-lapis. Jadi puff pastry-nya itu dapet gitu loh. Alhamdulillah suami doyan banget. Jadi ini adalah bikinan yang kedua. Jadi kalian bisa lihat ya toppingnya acak-acakan karena ya memang terserah dia gitu. Gabungan antara meses dan keju, tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya tetap oke. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga di recook ya, dan tag aku di Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.